Oke, halo semua. Kembali lagi dengan saya, Maruli Nur Sindrawan. Di sini, pada kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara tentang mengenai instansi. Di sini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang pastinya kompeten ya, udah mengerti seluk-beluk dari instansi. Mungkin kepada Mas Baim, dipersilakan untuk memperkenalkan diri ya Mas Baim. Baik, terima kasih Maruli. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya Ibrahim, lebih akrab dipanggil Baim. Saya dari Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan di Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit di Kementerian Kesehatan. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Baim. Izin ya Mas Baim, di sini saya mau nanya-nanya sedikit aja, nggak banyak-banyak. Baik, Mungkin yang seputaran baik. tentang surveillance karantina kesehatan atau yang singkatnya Ya, disingkat SKK ya Mas Baim ya. ya betul, betul. Oke, Mas Baim, karena Mas Baim kan Ya, juga pegawai nih di institusi ini, bisa nggak Mas Baim ya. ceritakan secara singkat aja nih apa peran utama instansi ini dalam melayani masyarakat Mas Baim? Oke, baik, terima kasih. Jadi di instansi ya, dalam hal ini Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan itu salah satu peran utamanya dalam melayani masyarakat itu ya adalah pertama itu untuk mencegah dan penyebaran penyakit menular ya, penyakit yang berpotensi biasanya kami sebut dengan potensi HLB dan wabah gitu. Itu yang pertama. Jadi kita melaksanakan kegiatan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyakit tersebut. Terus juga salah satu fungsinya itu adalah melakukan deteksi dini dan respon cepat. Ya, jadi kalau ada kasus penyakit baru atau penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah KLB itu akan dilakukan deteksi dan respon cepatnya. Terus tentunya juga eh, kita di instansi SKK ya kita singkat SKK itu bertugas atau berfungsi untuk perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat dalam hal ini itu menyediakan informasi kepada masyarakat, tentunya informasi mungkin dalam hal eh, kejadian penyakit dan juga pencegahan yang perlu dilakukan masyarakat dalam mencegah suatu penyakit. Dan kita juga ada fungsi di pengawasan. Itu juga dilakukan selain dilakukan di wilayah, ya. Itu juga ada fungsi pengawasan di pintu masuk, ya. Karena Indonesia kan termasuk negara yang memiliki cukup banyak pintu masuk dari luar. Nah, dan tentunya apa ya potensi atau faktor risiko masuknya penyakit itu cukup besar. Nah, di situ di instansi SKK ini juga memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan di pintu masuk. Ya, tentunya bagi para pelaku perjalanan, baik itu penumpang maupun awak kapal yang ada di pintu masuk. Dan juga saya mungkin juga kita memiliki fungsi dalam hal koordinasi. Koordinasi itu jadi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit itu ada koordinasi itu penting untuk jadi bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab teman-teman di kesehatan, tapi juga instansi lain atau kementerian lain, bidang lain itu perlu terlibat. Nah, dalam penanggulangan ini juga perlu kita adanya kerjasama dengan instansi lain, misalnya seperti TNI Polri, terus dari camat lurah dari di tingkat kelurahan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk terkait fungsi dari instansi SKK. Betul. Oke, terima kasih Mas Baim sudah ngejelasin nih secara ringkas dan padat nih terkait tugas dan fungsi Iya, surveillance dan karantina kesehatan. Nah, Mas iya, Baim, terlepas dari fungsinya baik dari pencegahan, lalu deteksi penyakit dan respon penyakit nih iya, Mas Baim, kan ini pasti iya, Direktorat SKK pasti berjalannya udah panjang dan itu perjalanannya sangat iya, dinamis ya, banyak perubahan iya, atau pengembangan. Nah, kira-kira Mas Baim, selama Mas Baim di Direktorat ini apa sih tantangan terbesar dari direktorat ini yang dihadapin oleh Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan, Mas Baim? Oke, baik. Terima kasih Irul atas pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Tentunya dalam pelaksanaan yang tadi disebutkan sebelumnya,
itu tidak lepas dari adanya tantangan dan hambatan juga dalam pelaksanaannya. Nah, yang pertama dalam pelaksanaan ini mungkin saya bisa sebutkan bahwa pertama adalah yang tantangan yang cukup yang kita hadapin, ya kita kan tahu seperti yang saya sebutkan tadi, semakin banyaknya pintu masuk, adanya apa ya, orang yang gampang berpindah dari luar negeri ke Indonesia atau dari Indonesia ke luar negeri. Jadi itu adanya mobilitas global yang cukup tinggi ya. Jadi mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Nah, dari situ tentunya itu itu tentunya membuat adanya peningkatan faktor risiko untuk suatu penyakit. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tantangan yang dihadapi juga adanya penyakit yang baru ya, dan dari hewan, dari lingkungan, dan dari faktor risiko yang lain gitu. Terus kita juga ada dari segi keterbatasan sumber daya ya, baik itu dari sumber daya manusia sendiri yang mungkin masih terbatas dalam hal deteksi penyakit, ada gitu, dan mungkin dari segi laboratorium juga. Terus juga kita juga terbatas dalam hal logistik ya, logistik pemeriksaan di laboratorium, terus juga logistik untuk deteksi dininya gitu. Nah, terus eh, dengan adanya teknologi ya, adanya teknologi yang cukup berkembang, itu juga tentunya menjadi salah satu tantangan ya, ada tantangan bagi kita untuk melakukan adaptasi gitu kan, melakukan adaptasi untuk perkembangan teknologi yang ada. Dan terakhir mungkin juga dari segi koordinasi. Karena kan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa salah satu fungsi kita adalah melakukan koordinasi. Nah, koordinasi di sini itu tentunya tidak ada beberapa, cukup membuat ada hambatan dalam segi koordinasi yang bisa kita lakukan. Itu itu sih Rul, tentang namanya. Oke, wah ternyata tantangannya cukup banyak ya di berbagai Iya, iya, aspek ini ya, baik dari pintu iya, masuk hingga koordinasi. Nah, di balik nih iya, semua masalah yang kita hadapi, Mas Baim. Nah, gimana iya. nih kira-kira caranya instansi ini yaitu Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan ini bisa tetap menjadi pilihan masyarakat dan mendapatkan kepercayaan bagi masyarakat ini di masa sekarang. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kalau untuk biar tetap dipercaya bahwa memang instansi SKK ini terus melakukan apa ya, fungsinya dengan baik, itu tentunya kita akan terus meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan, gitu kan? Nah, dengan apa? Itu dengan tentunya kami memanfaatkan teknologi yang ada. Salah satunya adalah tentu memberikan informasi yang lengkap, yang tepat, cepat kepada masyarakat. Misalnya contohnya adanya penyakit yang baru atau penyakit yang akan ada menimbulkan KLB wabah gitu kan. Itu tentunya masyarakat membutuhkan informasi untuk itu, membutuhkan informasi ini penyakit apa sih, ini kita harus melakukan apa gitu kan. Nah, di sini SKK instansi itu harus hadir memberikan informasi yang tepat ke masyarakat tersebut, mungkin dengan melalui eh, website yang sudah ada, website yang sudah kita punya gitu, atau informasi-informasi yang ada di media sosial dan informasi-informasi media media KIL lainnya, seperti itu. Oke, makasih Mas Baim. Berarti ini Ya. Direktorat SKK ini mencerminkan nilai-nilai berakhlak sekali ya, Mas Baim ya. Iya, Nilai dasar itu CPNS. harusnya. Jadi ada Iya, orientasi layanan, ada transparannya itu akuntabel dan lain sebagainya ya, iya, Mas Baim. betul Nah, betul. Mas Baim, tadi Iya, juga Mas Baim pasti ngomongnya kan tentang mengembangkan kualitas ini itu. iya, Kira-kira dari SKK sendiri ada inovasi spesifik nggak yang sudah diterapkan SKK dari tahun-tahun sebelumnya? iya. Ada sih dari beberapa inovasi yang kita lakukan itu terkait mungkin yang seperti tadi saya bilang, adanya perlunya ada informasi yang transparan ke masyarakat. Itu kami sudah membuat beberapa pelaporan, ya pelaporan penyakit itu dalam bentuk digital ya. Nah, contohnya misalnya, dan juga ada informasi-informasi itu dalam bentuk website. Ya, kami misalnya di Direktorat SKK itu teman-teman masyarakat ingin mendapatkan informasi terkait apa sih itu, terkait penyakit infeksi emerging misalnya gitu ya.
Nah, itu masyarakat bisa mengakses langsung dari website yang sudah ada gitu. Itu ada informasi tentang penyakit infeksi yang seperti apa, pencegahannya, dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Terus juga beberapa pelaporan-pelaporan yang sudah terkait penyakit itu juga sudah ada dalam bentuk digital gitu. Ya, yang memudahkan tentunya petugas di lapangan di daerah itu melaporkan langsung ke pusat gitu. Dan juga ya informasi-informasi lain lah yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa langsung bisa dilihat atau diakses dengan adanya website yang ada dimiliki Direktorat eh, Surveillance dan Kesehatan ini. Gitu. Oke, berarti luar biasa banget ya direktorat ini ya. Seumpama ini bisa jadinya rajanya informasi penyakit ya, Mas Baim ya. Iya, benar, benar, benar. Ya, harus ya. Itu sih harapan kita ya, Pak, tentunya. Iya, Oke, berarti ini mungkin sebagai penutup nih, mungkin iya, ada baik. hal yang pengen disampaikan. Mungkin pertama dari harapan Mas Baim terhadap Iya. instansi ini dan gimana nih pesan dari Mas Baim sendiri kepada masyarakat terkait keberadaan instansi ini. Baik, terima kasih. Jadi tentunya harapan saya instansi surveillance dan karantina kesehatan ini terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, gitu ya. Terus juga tentunya kita akan terus memberikan informasi yang tepat, cepat, dan akurat kepada masyarakat terkait pencegahan dan pengendalian penyakit ya berpotensi KLB dan wabah. Dan pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat, tentunya kami akan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik, transparan, dan tentunya kita juga siap untuk mendapatkan masukan, terus kerjasama dari masyarakat dan instansi yang lain dalam apa ya dalam pencegahan dan pengendalian penyakit berpotensi KLB dan wabah seperti itu. Oke, Mas Baim. Mungkin sebagai penutup nih, kira-kira ada kata-kata kalimat penutup nggak nih bagi dari Mas Baim ini? Satu kata atau satu Eh, kalimat? Ya, itu tetap semangat dan tetap sehat aja buat semua. Tentang semangat yang sehat. Iya, Oke, terima iya. kasih Mas Oke, Baim. Oke, nanti kita beri aplaus ya untuk narasumber kita. oke. Jadi sesi diskusi kita, wawancara kita sudah berakhir. Terima kasih juga Mas Baim sudah Baik, menjadi terima kasih narasumber Ruli. yang luar biasa bagi diskusi Terima pada kasih. hari ini. Ya, sebagai penutup, saya izin menyampaikan bahwa tugas dan peran Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan itu merupakan direktorat yang memiliki peran krusial dalam kemajuan Iya. derajat kesehatan masyarakat. Maka dari itu kita bersama-sama saling bantu, saling bahu membahu antara masyarakat, pemerintah dan segala lintas sektor untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk Indonesia yang lebih baik. Iya. Oke, sekian. Terima kasih Mas Baim. Terima kasih Rul. Sukses ya.